Pemirsa, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyampaikan hingga saat ini Kota Kupang dan sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memasuki musim penghujan. Berikut informasi selengkapnya. Kota Kupang dan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini masih belum memasuki musim hujan, meskipun sering terlihat mendung dan terjadi hujan ringan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, Prakirawan Cuaca Franky Arianto Faud menyampaikan, fenomena cuaca ini dipengaruhi oleh kelembapan udara dan suhu muka laut yang cukup hangat. Ada beberapa wilayah itu sudah memasuki masa peralihan menuju musim hujan, seperti beberapa daerah di Manggarai itu yang paling sering terjadi hujan, dan ada beberapa wilayah di sekitaran Kabupaten Kupang, kayak misalnya di Amphoang itu memang beberapa hari terakhir ini terjadi hujan dengan intensitas yang lumayan, atau hujan yang biasa kita kategorikan hujan di atas 50 mm. Informasi atau menurut laporan dari Stasiun Klimatologi NTT, itu memang wilayah Kota Kupang atau sebagian wilayah Pulau Timur itu belum memasuki musim hujan atau belum memasuki peralihan ke musim hujan. Seperti itu. Dengan kelembapan yang cukup tinggi dan arah angin yang disebabkan oleh gradian tekanan udara dari benua Asia dan Australia menyebabkan pembentukan awan tebal. Namun, intensitas hujan yang turun masih tergolong rendah dan tidak merata di seluruh wilayah NTT. Berdasarkan perakiraan, musim hujan diperkirakan baru akan mulai pada bulan November mendatang dengan curah hujan yang lebih sering dan merata di seluruh wilayah NTT. Jadi memang cuaca saat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi lokalnya kita. Biasanya kalau angin itu biasa lebih mempengaruhi ke pembentukan awan. Misalnya angin semakin melemah, biasanya pembentukan awan semakin berpeluang untuk terbentuknya awan. Untuk kisaran lembab itu biasanya kalau lapisan yang masih di bawah, di sekitaran atmosfer bawah itu biasanya kalau dia lembab itu di sekitaran 70, itu lembab. Kalau di lapisan atas, semakin atas itu dia menurun sebenarnya, tapi itu dikategorikan sebagai lembab, jadi sekitar 50-60 itu lembab. Kalau di atas itu kita kategorikan sebagai kering. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan mendadak dan perubahan cuaca yang cepat. Bagi yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah pesisir, diharapkan selalu memantau informasi cuaca terkini. Pengendara kendaraan juga disarankan berhati-hati, terutama saat jalan basah, serta menjaga kesehatan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pertemuan tahunan pendidikan berkelanjutan dan ilmu penyakit dalam kembali digelar di Hotel Harper Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan menekankan pentingnya penanganan darurat penyakit dalam untuk menghadapi tantangan geografis daerah terpencil. Berikut informasi selengkapnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar pertemuan tahunan yakni pendidikan berkelanjutan dan pertemuan ilmu penyakit dalam dengan tema meningkatkan pelayanan penanganan penyakit dalam yang berfokus pada perawatan darurat. Acara ini menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk memperdalam keterampilan dalam menangani kondisi darurat. Berbagai sesi workshop digelar memperkenalkan teknologi terbaru, praktik-praktik terbaik dalam penanganan darurat, dan menekankan kode etik kedokteran. Simposium Continuing Education and Annual Meeting of Internal Medicine yang disebut Cendana NTT sudah berlangsung yakni keempat kalinya. Dr. Steph Soka selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menegaskan 3 hal penting yang menjadi etika kedokteran, disiplin kedokteran, dan hukum terkait kedokteran. Saya pikir tadi saya membicarakan tentang kode etik kedokteran. Ini sangat penting untuk teman-teman sejawat dokter, oleh karena tentunya perkembangan pelayanan kesehatan semakin meningkat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran juga pasti mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan. Untuk itu, 3 hal yang penting harus diingat oleh teman-teman sejawat dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Yang pertama tentang etika kedokteran,
disiplin kedokteran dan hukum terkait kedokteran. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga memperkuat hubungan antara tenaga medis di NTT. Halo semuanya, saya Dr. Ani Kusuma Dewi Akbar. Saya sebagai salah satu panitia dari panitia Simposium Observation Dana 4 dari PAPDI Nusa Tenggara Timur. Luar biasa, kami sangat berterima kasih dengan antusias seluruh peserta yang hadir dari pagi sampai sore selama 2 hari, juga dengan pengajar yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman saya, ketua panitia saya Dr. Dani, dengan semua yang bekerjasama. Kami dengan sangat kompak bekerjasama dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi acara dapat berjalan lancar. Terima kasih untuk semua sponsor yang berdedikasi juga dalam berkontribusi dalam acara ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang didapat dalam 2 hari ini. Dengan diadakannya pertemuan ini, diharapkan penanganan darurat penyakit dalam di NTT dapat terus meningkat demi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, kini pelaku UMKM menjadi peluang besar dalam pergerakan ekonomi, salah satunya melalui rujak ulek yang laris manis di kalangan warga Kota Kupang. Informasinya usai jeda.